Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa Hasbua dari program studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3, dari kampus Hijatauska, yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas final mata kuliah Studi Budaya Lokal, yaitu mengenai asal-usul gelar kebangsawanan Bugis. Di dalam kemasyarakatan Bugis maupun Makassar dikenal dengan adanya tradisi kebudayaan dan adat istiadat, di mana kebudayaan dan adat itu berasal dari para leluhur mereka di masa kerajaan dahulu kala, yang merupakan kebiasaan serta tradisi dalam hubungan bermasyarakat. Ada aturan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Adat Kerajaan atau biasa kita dengar dengan pangadakan, yaitu contohnya mengenai gelar atau panggilan khusus bagi para kaum bangsawan serta orang-orang biasa. Ada beberapa panggilan atau gelar yang diletakkan pada kaum bangsawan, antara lain gelar puang, gelar dato atau datu, gelar karaeng, teta, peta, eta, opu, bau, daeng, serta andi. Sebutan andi, karaeng, dan daeng ataupun puang sering kita dengar dalam istilah Bugis Makassar. Sebutan ini merupakan bentuk penghargaan atau penanda status kebangsawanan seseorang. Namun di zaman sekarang ini sebutan itu perlu diperkenalkan bagi generasi-generasi muda. Namun tak semuanya dapat dipanggil dan digelar seperti itu. Hanya sebagian orang Bugis Makassar yang memang pantas dipanggil seperti itu, yang asalnya dari darah bangsawan atau keturunan raja. Ada pula gelar puang. Gelar puang ini dapat kita letakkan pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita sebut Watak Marajae, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya, atau puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dapat juga diletakkan pada manusia sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, yang menyandang sebagai khalifah Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat digelar sebagai puang di muka bumi ini tak lain adalah para kaum penguasa atau seorang raja yang baik, arif dan bijaksana serta adil dan memiliki keberanian. Disinilah kemuliaan yang melekat pada diri seseorang manusia ketika dia digelar sebagai sang puang. Dan bukan sekedar gelaran saja, tetapi suatu tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama dan reputasi kepuangannya. Adapun gelar yang terkenal di Bugis yaitu yang pertama, gelar andi pada bangsawan Bugis. Kedua, gelar karaeng pada bangsawan Bugis Makassar. Ketiga, gelar daeng pada bangsawan Bugis Makassar. Nah, yang pertama, gelar andi pada bangsawan Bugis. Gelar andi pertama kali digunakan oleh Raja Bone ke-30 dan ke-32, Lama Panyuki. Beliau adalah putra Raja Goa dan putri Raja Bone. Gelar itu disematkan di depan nama beliau pada tahun 1930. Atas pengaruh Belanda, gelar andi tersebut bertujuan untuk menandai bangsawan-bangsawan yang berada di pihak Belanda, dan ketika melihat berbagai keuntungan dan kemudahan yang diperoleh bagi bangsawan yang memakai gelar andi di depan namanya, akhirnya setahun kemudian secara serentak seluruh raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan menggunakan gelar tersebut di depan namanya masing-masing. Yang kedua, gelar karaeng pada bangsawan Bugis Makassar. Bagi masyarakat suku Makassar, karaeng mengandung 3 makna, yaitu yang pertama, karaeng sebagai gelar jabatan pemerintahan. Yang kedua, karaeng sebagai gelar kebangsawanan. Yang ketiga, karaeng sebagai sapaan. Nah, yang terakhir, gelar daeng pada bangsawan Bugis Makassar. Penegasan bahwa dia juga adalah golongan bangsawan. Daeng memang artinya dia memang daeng. Daeng Tonji yang artinya dia pun daeng. Daeng Tommi yang artinya sebelumnya dia bukan daeng tetapi sekarang dia pun sudah daeng. Daeng tadaeng artinya daeng atau bukan baginya sama saja. Panutan yang diambil dari nama tokoh yang sukses karena kejujurannya atau keberaniannya atau kepintarannya dan kekayaannya tanpa perlu memperhatikan makna dari pangadeang itu.
Daeng juga biasanya diberikan kepada seseorang yang berjasa, dan gelar itu disesuaikan dengan keadaan seseorang itu. Seseorang kebangsawanan Amerika diberi gelar Daeng, yaitu Daeng Rate, karena kebetulan orangnya tinggi. Demikianlah pemaparan dari materi asal-usul kebangsawanan Bugis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.